ini lagi sedang acara bakar-bakar lemang pesta panen. Ini setiap tahun harus, karena itu memang sudah adatnya Dayak Basap Melawai. Ini kita bikin perorangan. Kami punya 33 batang. Nanti dikumpul ke tempat umum sekitar 10 batang. Itu untuk dipakai di umum. Itu semua yang masak lemang perorangan harus ngumpul 10 batang. Ini setiap habis panen padi memang harus diadakan pesta panen. Berapa kalinya nih? Oh, gini ini sudah tidak terhitung lagi karena dari zaman nenek moyang kita tidak pernah ditinggal yang namanya pesta panen. Itu sudah adat dan kebudayaannya orang Basap Dayak Melawai. Ini acara syukuran karena kita sudah dapat hasil dari panen, makanya kita ucapkan syukur dengan cara membakar lemang beramai-ramai begini. Itu adalah salah satu ucapan syukur. Memang ada di beberapa Dayak lain. Cuman kalau di Melawai ini rutin setiap tahunnya harus bikin pesta panen karena memang itu sudah kebiasaan dari zaman nenek moyang. Sebenarnya sih tidak boleh karena memang dia tidak punya hak untuk membuat duluan. Seharusnya suku Dayak dulu yang membuat lemang ini. Itu bisa terjadi salah satu bencana kalau ada yang duluan membuat dari orang Dayak Basap. Oke teman-teman, jadi aku sekarang ada di salah satu kampung suku Dayak Pedalaman, ya bisa dikatakan orang bilang itu suku Dayak Basap. Nah, jadi di suku Dayak Basap ini mereka punya budaya yang menurut aku tuh sangat unik. Karena setiap mereka selesai panen padi, mereka selalu mengadakan acara yang namanya masak lemang. Nah, mereka masak lemang. Dan masak lemang ini nanti dari beberapa yang membuat ini akan dibawa ke salah satu balai untuk dihidangkan kepada masyarakat dari luar gitu. Dan di balik semua itu nanti ada pertunjukan seperti kayak main tari-tarian, terus ada yang main gendang juga kayak gitu. Nah, gitu. Jadi di sini di suku Dayak Basap yang ada di Kalimantan Timur ini menurut aku bagus banget karena kebudayaannya masih kental, terus mereka juga selalu menjaga kebudayaan mereka seperti tiap tahun mereka setiap panen padi mereka selalu mengadakan acara bakar-bakar masak lemang kayak gini kayak gitu. Dan ini bukan hanya mereka yang untuk mengonsumsi ini, tapi mereka akan mengundang dari beberapa daerah gitu, misalkan dari kampung sebelah ke kampung sebelah gitu akan diundang untuk datang ke tempat mereka untuk menikmati hasil panen mereka. Dan ini dari suku Dayak yang saya dapat tadi informasinya bahwa setiap mereka panen harus membuat seperti ini, membakar lemang ini harus setiap ini, dan itu tidak sembarang buat, orang luar tidak boleh membuat duluan gitu. Jadi harus dari suku itu dulu membuat lemang ini baru boleh orang luar itu ngikutin gitu, karena ada memang hal mistisnya atau pantangannya untuk pembuatan hal-hal yang kayak gini. Bahkan yang aku dapat tadi sempat ngobrol dari luar kamera, kita masak kayak gini ketika kita nyenderin kayak gini aja kita nggak boleh. Jadi harus benar-benar orang ada yang memasaknya. Ini misalkan nih kita masak nih, terus kita pergi ke sungai, itu nggak boleh. Terkadang dipercayai sama orang-orang Dayak Basap yang ada di Kalimantan Timur ini bisa menyebabkan kita kayak sakit, demam kayak gitu secara tiba-tiba. Itu dari hal segi mistisnya gitu. Makanya kenapa saya membuat atau aku membuat konten ini, karena menurut aku Dayak Basap itu sungguh unik dan tidak semua orang yang tahu tentang Dayak Basap gitu. Jadi Dayak Basap ini, aku mau sedikit cerita, hidup mereka tuh nggak hidup beramai-ramai gitu. Mereka hidupnya kayak berkelompok beberapa gitu. Terus dari rumah mereka tuh agak
dari sini jauh lagi gitu, misal ada 5 meter 10 meter kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak mereka tuh rumahnya dempet-dempetan gitu. Aku nggak tahu dari segi itunya kenapa seperti itu gitu. Tapi yang jelas dari suku Dayak Basap ini, mereka masih tradisi mereka masih kental kalau untuk pembuatan seperti menghargai leluhur mereka, membuat lemang kayak gini. Ini bahasanya lemang, kalau bahasa Dayak Basapnya saya nggak tahu, tapi nanti kita akan coba lagi ulik, kita akan coba lagi datangin beberapa orang, kita akan tanya dari ini cara pembuatannya ini dan apa nama barang ini gitu. Saya taunya bahasa Indonesianya kan lemang, tapi kalau bahasa Dayaknya saya tidak tahu, jadi saya akan coba tanya bahasa Dayaknya apa gitu. Jadi di bahasa Dayak Basap itu membakar itu beda, memasak pun beda. Kalau kayak gini kan ini istilahnya ini bukan dari yang lebih tuanya, ini bukan membakar. Kalau membakar itu kan langsung ditaruh di apinya itu gitu kan, itu membakar. Kalau ini memasak karena apa? Dia masih menggunakan metode air, dan itu di samping-samping ini terus perlu juga dibalik-balik gitu. Sedangkan kalau dibakar tidak perlu dibalik, langsung taruh di api gitu. Jadi agak ada sedikit perbedaan. Ya, jadi inilah suku Dayak Basap yang saya temui. Jadi kita akan lanjut lagi ke beberapa tempat lagi yang akan kita tanya tentang pembuatan lemang ini gitu. Oke, kita akan let's go. Gimana keseruannya? Let's go, kita akan coba ke salah satu tempat lagi. Ini bayar 30 mau. 30. Iya. Apa namanya kalau bahasa Dayak Basap ini? Apa ya? Gupuk kayaknya. Gupuk. Iya. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya lemang. Lemang. Ini acaranya tiap tahun kah apa nih? Sepertinya tiap tahun. Tiap tahun. Iya. Itu diadakan pas apa nih? Acara panen kah atau apa nih? Setiap panen hari. Setiap panen ya. Jadi sudah jadi tradisinya gitu ya. Oke, jadi tradisi. yang susahnya dimasaknya kayaknya. Kalau masalahnya kan enggak terlalu masaknya. Masaknya Jangka lama. Ini acara kusukan. Kalau bahasa Dayak, bahasa adat kusukan. Kalau bahasa Indonesia pesta panen. Nah, tujuannya kusukan atau pesta panen itu adalah mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Pencipta atau yang Maha Kuasa, dan berterima kasih kepada para leluhur kita yang sudah menitipkan alam ini untuk kita pergunakan untuk hidup, baik di bidang pertanian, perkebunan, dan secara umumnya kita hidup di alam yang mereka masih percayakan kepada kita, yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kepada leluhur, kita laksanakan yang namanya kusukan atau pesta panen, yang lazim disebut pesta panen secara modern. Kusukan ini tidak hanya terjadi serta-merta, tetapi memang kusukan ini merupakan warisan leluhur kita dari sejak, kalau sejarahnya itu dari sejak Adam dan Hawa. Tetapi kalau di dalam bahasa adat, dia tidak berbicara tentang Adam, tapi berbicara tentang Nenek Balulung Tani dan Nenek Bakulan Tani. Nenek Balulung Tani itu
adalah laki-laki dan Nenek Bakulantani itu adalah perempuan. Jadi Nenek Bakulantani itu istri dari Nenek Balulungtani. Nenek Balulungtani itu pada kisahnya dia adalah orang yang dipercayakan oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan Tuhan untuk menjaga kelestarian alam dan menciptakan yang masih bisa diciptakannya. Salah satunya sesuai dengan keyakinan adat, Nenek Balulungtani menciptakan manusia dari pimping, itu medianya pimping atau lan bahasa kita Dayak. Nah, dia bikin 9 tampi, baru ditampinya ke seluruh sebaran bumi sehingga terjadilah manusia seperti yang ada itu berdasarkan keyakinan adat. Dan kalau kita paduserasikan dengan keyakinan secara beragama, hampir kemiripan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Tetapi di hari keberapa Allah menciptakan manusia dan manusia diperintahkan untuk memenuhi bumi. Jadi ada unsur kesamaan daripada cerita kusukan yang kita laksanakan. Nah, sementara kusukan di Malawi ini tidak hanya sebagai satu kebetulan atau hanya tradisi buat orang Malawi, tapi ini harus kita lakukan setiap tahun. Ada pesan leluhur kita yang disampaikan kepada kami, kepada kita para orang-orang tua, bahwa dapat atau tidaknya kamu panen tahun itu, jangan lupa mengucap syukur, jangan lupa kusukan, jangan lupa pesta panen. Itu yang mereka pesan. Kenapa? Karena kalau kita sampai lupa mengucap syukur atau kita lupa berpesta panen ini atau kusukan ini, berarti kita tidak pernah berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, dan juga kita tidak pernah menghargai apa yang disebut dengan warisan para leluhur kita. Jadi itu ceritanya. Nah, kalau yang kita masak sekarang ini namanya gupuk. Gupuk itu ada dua macam. Kalau yang pakai daun dibilang gupuk salunsung, tapi kalau yang tidak pakai daun itu dibilang gupuk biasa. Nah, ini tidak nutung, ini namanya nyuman. Kalau bahasa Dayaknya itu nyuman, artinya memasak. Jadi jangan disalahartikan dibilang nutung gupuk. Kalau nutung itu ini akan dihanguskan di api, ini baru dibilang nutung. Atau sejenis membakar kebun, membakar rumah, itu baru namanya nutung. Tapi kalau yang begini ini namanya nyuman gupuk. Dan ini memang budaya atau tradisi yang tidak harus dilupakan oleh setiap warga Dayak yang masih merasa bahwa dia Dayak, dan ini sebagai salah satu simbol identitas kita. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang gupuk yang kita masak dan acara kusukan yang kita laksanakan. Untuk tahun ini kemungkinan besar kita mendekati 1000 lemang atau 1000 gupuk. Ya. Setiap tahun, setiap panen selalu mengadakan bakar. Ya, setiap tahun kita selalu mengadakan masak lemang atau masak gupuk. Untuk selanjutnya nih, pesan-pesan buat masyarakat yang akan datang lagi. Ya, pesan dari kami sebagai orang tua di adat dalam menghadapi masa depan yang akan datang, pesan kami kepada generasi, jangan pernah lupa bersyukur, jangan pernah tinggalkan tradisi kusukan ini, dan jangan pernah hapus tradisi kusukan ini. Kenapa sampai kita sampaikan begitu? Pada saat kita menghapus tradisi kusukan, berarti kita sudah mengingkari identitas kita sebagai Dayak yang percaya dan taat kepada aturan adat dan juga menghormati para leluhur kita. Jadi itu pesan kami dari orang tua, supaya ini terus ditingkatkan, dikembangkan. Sebagaimana tema kita pada acara pesta panen tahun ini atau kusukan tahun ini, kita mencoba mengupas sebuah tema yang berbicara tentang merajut asa untuk menggapai mimpi. Yang artinya begini, kita menyatukan visi misi kita, menyatukan semangat kita untuk menggapai mimpi. Apa yang merupakan mimpi kita? Yaitu menjadi petani yang sukses
dan sejahtera serta petani yang inovatif. Basap yang ada di pesisir. Ini Dayak Basap Lagasan ya yang punya acara. Memang ada banyak Dayak-Dayak Basap yang ada di sekitar kita. Ada Dayak Lebu, ada Dayak Tungul, ada Dayak Lamai, ada Dayak Adien, ada Dayak Baluy, ada Dayak Asii, ada Dayak Ahi. Mereka juga pernah mengadakan acara pesta panen, namun dengan tata cara yang berbeda, sesuai dengan warisan dari leluhur mereka, sesuai dengan pengaturan dari para pendahulu-pendahulu mereka. Kalau buat kita Dayak Basap Lagasan, ya seperti ini ceritanya. Sebenarnya ada. Yang pertama, pantangan buat masak lemang ini, bagi si pekerja yang masak lemang ini, selama membakar lemang atau memasak lemang ini, dilarang untuk mandi. Selama lemang ini masih ada di tungku pembakaran atau pemasakan seperti ini, dilarang untuk mandi. Karena akan menimbulkan penyakit bagi yang melanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, acara kusukan ini memiliki tohing atau pantang yang sangat sakral, di mana sesuai dengan adat istiadat kita bahwa waktu kita masak lemang, kita buat acara syukuran ini, berarti kita menghormati para leluhur, menghormati Tuhan kita dengan sikap nyepi, sama seperti yang dilakukan oleh agama Hindu, yaitu nyepi selama 3 hari. Namun dengan berjalannya waktu, kita melihat sekon dan keadaan yang ada sekarang, kita tidak bisa lakukan tohing nyepi, yaitu untuk menutup kampung. Tidak boleh ada keluar masuk di kampung tersebut selama 3 hari, karena sekarang ini merupakan satu lintas nasional di jalan kita, sehingga kita melakukan pantang secara khusus bagi pelaku acara, khusus seperti kami sebagai sepuh yang melakukan acara. Selama 3 hari kami tidak boleh melakukan kegiatan berupa membunuh biawak, membunuh kijang, membunuh pelanduk, membunuh ular yang sifatnya itu nanti akan melanggar aturan adat. Karena sesuai dengan keyakinan para leluhur bahwa pada saat kita melanggar itu, berkat yang telah disiapkan oleh Tuhan berdasarkan keyakinan mereka, yaitu misalkan musim jadi atau buah padi yang akan datang itu akan hancur bersama dengan busuknya binatang yang dibunuh oleh pelaku-pelaku adat pada saat tohing seperti ini. Jadi kita tetap menjaga itu, dan tohing khusus buat pelaku adat. Seperti saya dan teman-teman itu tidak boleh melakukan kegiatan ya sifatnya tadi, yaitu membunuh kijang, pelando atau kancil, payau, ular dan sebagainya. Itu tetap kita jaga. Nah, kalau yang lain, anggota masyarakat yang lain sebenarnya juga dilarang, cuman karena ini sudah sifatnya majemuk, masyarakat kita banyak, ya kita tetap kasih peringatan kepada mereka. Kalau bisa tolong dihargai dan dihormati aturan kita. Hanya seperti itu untuk tohingnya. Kalau ada yang melanggar itu kena sanksi apa tuh? Kalau dia ada yang melanggar, sedia kena tohing adat atau sanksi adat berupa dia harus menyerahkan 1 lembar kain putih dengan ukuran 1 meter x 1 meter, 1 buah mangkuk putih tanpa belang atau tulisan, 1 buah parang lengkap dengan isi tepung tawarnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran atau membaiki dia yang sudah melanggar dalam aturan tadi. Tepung tawar itu untuk permaafan kita kepada, kalau bahasa nasionalnya kepada Tuhan, tapi kalau bahasa adat kita adalah kepada Sang Hyang, sebagai Tuhan yang kita percaya pada masa lalu sesuai dengan kepercayaan para leluhur. Jadi kita minta maaf, kita mohon diperbaiki atas kekeliruan itu. Itu yang merupakan sanksinya.